selesai. Buat study group hari ini akan ada beberapa aturan main. Sebenarnya santai aja, yang penting kalian paham dari apa yang diajarin di study group ini. Pertama, kalian harus on cam. Kalau misalnya nggak bisa di chat kayak tadi. Nggak apa-apa, bilang dulu aja ke asistennya kalau nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah bisa, boleh langsung on cam lagi sama mute dulu mikrofonnya kalau lagi nggak ngomong. Yang keduanya, kalian boleh sambil minum. Siapa tahu kalian butuh menjaga asupan nutrisi ya selama lagi nyimak ini. Nah terus, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa nanya lewat chat, Google Meet Chat, untuk terkait bahasan yang ada di video. Nanti videonya bakal di-pause ada per sesinya. Habis itu pertanyaannya bakal dijawab. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oh ya, kalian ngedownload lagi si guideline-nya dari website Prosman. Di situ ada yang update-annya. Nanti selama study group kalian bisa ngelihat guideline-nya sama merhatiin ke videonya. Sampai sini ada yang mau tanyain? Maksudnya updatean itu beda sama yang versi sebelumnya, Kak, guideline-nya? Ada tambahan sedikit. Oh, berarti di-download ulang aja? Ya, mending di-download ulang aja. Kak, saya udah print, Kak. Gimana dong, Kak? Ya udah, nanti kamu dicek secara offline. Kamu cek yang file hard copy kamu sama yang online, di cross check sama bedanya apa, tambahinnya ntar dimasukin ke situ aja, nggak apa-apa. Oke, Kak, makasih. Semuanya udah pada download atau udah nge-print kan ya? Udah, Kak. Udah, kita mulai aja. Harap disimak ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di study group modul 2.1 NC Code Milling. Di sini saya akan berbagi ilmu mengenai NC Code dari struktur program NC Code Milling, NC Code subprogram Facing, NC Code subprogram Profiling, NC Code subprogram Circle Mill, dan NC Code Main Program. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai struktur program NC Code Milling. Pada struktur program NC Code Milling diawali dengan title of program. Title of program ditulis dengan awalan O dan dilanjutkan dengan 5 angka. Misalnya O, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua yaitu homing tool. Titik, Y, 0 titik. Di sini artinya homing tool terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selalu ingat untuk menuliskan tanda titik setelah X0 dan Y0. Yang ketiga adalah select tool, yaitu mendefinisikan tools dalam mesin. T1 artinya dipanggil tools nomor 1 dan M06 adalah mengganti tools. Yang keempat adalah repeat move to start point, dengan menuliskan G00, G54, X sekian titik, Y sekian titik. Gerak menuju 0 point, di mana G00 merupakan gerak cepat tanpa pemakanan dan G54 merupakan datum yang digunakan. Yang kelima adalah spindle on dengan menuliskan G90, S800, M03. G90 adalah gerakan absolut. S di sini menyatakan spindle speed-nya. Jika ditulis S800 artinya spindle speed-nya 800. Dan M03 merupakan arah perputaran spindle speed-nya yaitu searah jarum jam. Untuk arah perputaran berlawan arah jarum jam digunakan M04. Keenam adalah program, dituliskan dengan G43 H0X Z50 titik. G43 merupakan tool kompensasi untuk mengatur offset ketinggian tool. H0X merupakan height tool number. Untuk X-nya sendiri menyesuaikan dengan tools number. Jika sebelumnya digunakan T1, maka X di sini akan diganti dengan huruf 1.
Dan Z50 titik artinya jarak ujung tools dengan material 50 mm searah sumbu Z. Kemudian G90, G01, X10 titik, Y15 titik, F500. G90 merupakan gerakan absolut. G01 merupakan gerak makan translasi. Dan untuk F-nya sendiri yaitu feed rate. Yang ketujuh adalah safety movement, yang ditulis dengan G00, G28, Z0 titik. Safety movement digunakan untuk ketinggian amannya. Yang kedelapan yaitu spindle off, ditulis dengan M06, digunakan untuk mematikan spindle. Yang kesembilan yaitu homing tool, ditulis dengan G28, X0 titik, Y0 titik. 10 yaitu end program, ditulis dengan M30, artinya program telah selesai. Dalam menuliskan NC code, mohon diingat untuk tidak memasukkan spasi dan jangan lupa tanda titik. Yang kedua akan dibahas mengenai subprogram phasing. Ini merupakan gambar teknik yang akan digunakan pada subprogram phasing dan beberapa spesifikasi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah zero point di G54. Zero point atau datum ini akan disimpan pada G54. Kemudian depth of cut, yaitu kedalaman makan sejauh 2 mm, feed rate atau kecepatan tool saat makan, yaitu 100 mm per menit, airplane, yaitu jarak aman dari ujung stok ke tools yang sama dengan sumbu Z0 sejauh 12 mm, spindle speed, yaitu kecepatan putar tools sebesar 900 rpm, tools number yang digunakan adalah nomor 1, tools diameternya 40 mm, tools length-nya 112 mm, step over-nya 50%, yaitu gerakan perpindahan sekali makan, luasnya 50% dari diameternya. Material 8 low carbon steel, allowance yang digunakan adalah 1 mm. Pada subprogram phasing, kita bisa menuliskan yang pertama yaitu title of program dari subprogram phasing tersebut. Kemudian yang kedua, G90, G01, Z-2 titik, F100. Di sini, G90 yaitu gerakan absolut, G01 yaitu gerakan translasi, dan Z-2 merupakan gerakan makan pada Z sama dengan 2, sama dengan depth of cut. Di sini berarti dia memakan sejauh 2 mm, dengan feed rate-nya 100. Kemudian G91, G01. G91 di sini yaitu gerakan incremental dan G01 yaitu gerakan makan translasi. Untuk besaran X-nya kita dapat menggunakan dengan rumus X sama dengan lebar ditambah 2 kali 0,5 tools diameter ditambah allowance. 120 merupakan lebar materialnya ditambah 2 kali 0,5 dikali tools diameter yang sebesar 40, jadi 20 ditambah 1 allowance-nya, menjadi X sama dengan 162. Kita dapat tulis dengan X 162 titik. Kemudian G00 yaitu gerak cepat tanpa makan, dan ini merupakan step over yang digunakan. Kemudian Y dapat digunakan dengan memasukkan rumus tools diameter dikali step over, yaitu 40 dikali 50%. Jadi Y sama dengan 20. Kemudian kita dapat tuliskan Y20 titik. Kemudian selanjutnya, tools akan bergerak lagi dari kanan ke kiri ke arah yang sebaliknya. Kita dapat tuliskan kembali menjadi G01 yaitu gerak translasi dan X negatif 162 titik. Setelah itu kita akan memasukkan step over kembali. Kita dapat tuliskan kembali G00 Y20 titik. Maka tools akan bergerak ke atas. Kemudian diakhiri dengan M99 yaitu subprogram looping. Dan X negatif 162 titik. Setelah itu kita akan memasukkan step over kembali. Kita dapat tuliskan akan dilanjutkan ke subprogram
akan bergerak ke atas. Nah, buat teman-teman dari program structure sampai subprogram phasing, ada yang mau ditanyain? Bisa tulis dulu pertanyaannya, nanti aku jawab sekalian pas semuanya udah keluar semua pertanyaannya. Oke, karena udah ada pertanyaan juga dan sepertinya ini harus aku langsung jawab sekarang, jadi aku jawab sekarang ya. Dari yang ini dulu, dari izinkan, nah, masih agak bingung programnya fungsinya apa gitu-gitu, terus iterate gitu-gitu dalam kode. Jadi NC kan sekarang modul 2 tuh fokus ke NC code. Kalau kalian udah baca modul NC code itu program yang digunakan buat ngontrol proses permesinan. Nah, di dalam ngontrol proses permesinan ini ya dipelajari nih gimana cara membuat suatu program komputer tersebut. Jadi program-program yang kalian lihat tadi struktur programnya itu struktur program dari NC Code. Terus yang ini subprogram phasing berarti program dari proses phasing. Kan kemarin di modul 1 udah tuh nentuin prosesnya, ada yang phasing, kontur gitu-gitu kan. Nah, ini tuh di-translate prosesnya itu ke dalam bahasa mesin, numerical control, terus nanti dimasukin ke mesin, dipakai buat ngegerakin mesinnya. Tahapan-tahapannya berfungsi, maksudnya tadi yang program structure. Kalau yang program structure tadi itu kayak default hal-hal yang apa, kode-kode apa aja dan fungsinya apa aja gitu. Kalau kayak gitu mungkin yang di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak dari yang penjelasan tadi terkait dari 10 komponen program structure dari NC Code. Mau nanya, bisa Kak? Nanya dari langsung boleh Kak?
Boleh diketik dulu biar semuanya aku jawabnya sekalian juga. Aku tunggu 1 menit buat yang mau nanya, buat ngetik pertanyaannya. Nanti aku bahas, terus nanti gini lagi. Oke, 10 tahapan itu wajib diaplikasikan di setiap proses. Pertama ini bukan tahapan, ini itu kayak komponen bagian yang harus ada dari satu NC code. Jadi otomatis harus diaplikasikan di setiap proses. Tuh. Kalau dari sini udah kebayang dari penjelasannya? Oke, kan kalau ini mah kayak garis besarnya ya, kayak title program gitu-gitu. Nah yang tadi itu sekarang kita bakal pelajarin buat bikin si programnya buat beberapa operasi di mesin milling. Ya, jadi kode-kode yang tadi itu untuk menjalankan mesinnya, iya. Dalam artian bukan menjalankan mesin kayak nyalain gitu-gitu ya dari awal banget, enggak, tapi kayak untuk menjalankan proses pemakanan dari mesinnya itu pas dengan menggunakan mesin gitu. Gerakin spindle ya. Kalau kalian lupa spindle mata potong ya. Ada yang berputar itu. Oke. Kalau izin bertanya Kak, gimana cara nentuin fit direction Kak? Makasih Kak. Kalau untuk nentuin fit direction itu diketahui atau enggak ditanyain, bukan tanyain, ada bentukannya tapi harus dianalisis dulu. Dan tentunya pas dianalisis kita milih yang paling efektif. Tapi itu fit direction itu penting saat kalian mau nentuin pemakanan itu tuh up milling atau down milling, dan terutama buat di profiling. Nanti ada profiling. Aku bakal jelasin nanti di profilingnya soal pentingnya fit direction. Lanjut ke yang phasing. Nyampe sini ada yang mau tanya dulu gak tentang program structure? Kalau enggak kita lanjut ke yang phasing dulu, biar ada kebayang. Nah, untuk phasing ada yang mau ditanyain? Semuanya pada tahu definisi dari phasing kan ya? Phasing kan proses memakan bagian teratas material untuk ngehalusin stoknya kan? Kalau nggak ada yang mau nanya, aku yang nanya nih.
tapi aku jelasin singkat dulu deh. Nih, ini kan ada subprogram facing, ada judulnya, title of programnya, O70001. Ya, aku jawab ya. Tadi ada iklan dulu, lumayan lama iklannya lewat. Izin bertanya Kak, yang dimaksud allowance dan step over itu apa? Sama allowance. Allowance itu kalau di bahasa Indonesia ini kan kayak kelonggaran, alias itu tuh toleransi, dikasih dilebihin gitu loh materialnya, biar aman. Di kelonggaran dari yang diberikan ke saat proses permesinan, saat proses pemakanan, supaya itu aman, toolsnya aman, nggak mudah aus, nggak mudah rusak, dan juga materialnya nggak kemakan. Dalam artian itu bukan bagian yang mau dimakan, jadi harus dikasih allowance. Nah, untuk step over tuh kayak seberapa harus digesernya dari tools itu. Misal, untuk tools yang baru biasanya step over-nya itu antara 50%. Karena misalnya dia tuh masih tajam, jadi nggak ada yang tumpul gitu-gitu. Nah, kalau misalnya tools yang lama, misalnya dia di pinggir-pinggirnya udah ada gram nih, otomatis kan ada, kalau dia digeser tapi dia nggak dikasih allowance, nggak dikasih step over, itu tuh nanti dia bakal si gramnya tuh bakal kena material. Mending kalau gramnya kecil. Sambil lanjut ya. Nah, kalau step over itu berarti dia tuh selain dengan allowance, diamanin dengan allowance, nah dia tuh juga dikasih step over, dia tuh harus ngelebihin, tools itu harus keluar dari material seberapa persen dari ukuran tools. Jika step over-nya 50, berarti dia 50% dari ukuran tools. Tuh. Lanjut ya, nyambung. Izin bertanya, Kak, allowance itu harus selalu satu atau enggak? Enggak. Tergantung sama material, sama tools-nya. Itu. Dan tergantung space yang ada juga sih. Bisa aja allowance-nya 0,2 atau enggak 0,3.
Tergantung, karena misalnya mesinnya kecil. Tuh. Nih, kalau kalian bingung daripada ngafalin, kan misalnya ini ada material. Dia tuh mau makan di atasnya kan, tapi dia nggak mau kena bawahnya, nggak mau ngerusak yang udah dimakan. Otomatis dia tuh harus ada di luar kan. Terus di sini juga harus ada di luar. Nah, kalian bayangin nempatin tools, asalnya dia nempel. Dia tool diameter kan, dikali step over, 40 kali ini, berarti Y-nya harus dikatasin sekian. Nah, terus kalau misalnya dia ada gram, dia dikasih allowance lagi. Gitu. Nangkep gak sampai sini? Kalau dari kode-kodenya udah paham? Kegeleng semua. Kirain nggak bisa. Oh, boleh. Kalau mau ngomong boleh izin dulu, boleh. Sekiranya urgent, boleh ngomong kok. Cuman ya dilewat chat dulu. Kalau misalnya kalian ngerasa jawaban aku kurang jelas, boleh dibales di langsung unmute gitu. Beda, ini bukan lagi praktikum, ini study group, tujuannya biar kalian harus aktif. Kak izin bertanya, berarti dari kode-kodenya juga harus dihafal ya Kak? Sebenarnya dibilang dihafal banget nggak harus, tapi kalian harus paham penggunaannya gitu. Ya tapi kan kalau misalnya udah paham, otomatis hafal. Terus udah sering pakai juga, otomatis hafal kan gitu. Untuk praktikum nih, disarankan kalian hafal. Setidaknya untuk 1 hari itu gitu. Biar memudahkan kalian pas pekerjaannya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak aku yang nanya nih. Ini pertanyaan aku harus dijawab ya sama semuanya. Sampai sini udah paham? Sudah Nggak paham yang kodenya. hampir. Belum semua. Belum nggak? Belum nggak. Aku jelasin singkat phrasing, terus nanti kita coba ke subprogram yang lain ya. Jadi ini subprogram phrasing. Phrasing kan kalian udah belajar nih waktu kemarin modul 1. Fungsinya buat tadi ngeratain permukaan. Simpelnya gitu. Nah, di subprogram phrasing, kita tuh nentuin pergerakannya. Pertama, ini ada judulnya. Ini judulnya harus banget, karena nanti yang dipanggil, kalau subprogram, nanti yang dipanggil itu title dari subprogramnya. Nanti kalian lihat di main program. Nah, terus ini ada G90, G01, Min 2, F100. G90 itu sama G01 itu harus sepaket didefinisiin sebelum kalian ngedefinisiin pergerakan. Misalnya ini, G90 itu kan tipe koordinat absolut. Artinya penentuan pergerakan geser ke titik mananya, gitu-gitunya, itu tuh dilihat dari secara absolut gitu. Bukan yang dari titik terakhir kayak incremental, bukan. Nah, kalau yang sekarang dari udah absolutnya. G01, ada yang udah tahu G01 itu apa? Belum nggak. Belum. Lo gak pakai baca modul. Belum pada nonton ya videonya, ntar ditonton ya. Video yang di YouTube sama modul sama artikel juga. Nah, G01 itu jenis gerakannya. Jenis gerakan kebagi 2, G01 sama gerakan rotasi. G01 itu gerakan translasi, geser ke kanan, geser kiri doang. Geser nyerong juga termasuk gerakan translasi, karena dia ya lurus gitu gerakannya gitu ya. Nah, terus ada gerakan yang kedua, yaitu gerakan rotasi. Jadi dia gerakannya ngelingker. Nah, gerakan ngelingker ini kebagi 2 lagi. Jadi G02 dan G03. Nanti bakal ada penjelasannya di profiling. Terus Z-2. Habis itu kalian kan mau makan permukaan nih. Ini permukaan yang kasar di atas ini.
kalian harus bergerak searah sumbu Z kan, makanya di sini Z. Min 2-nya dari mana? Dia turun ke bawah, kan ini 0 nih. Dia turun ke bawah, kelihatan nggak sih? Dia turun ke bawah sebanyak 2. Nah, 2-nya ini didapat dari depth of cut. Nah, F-nya diketahui, terus nanti dia makan permukaan yang kasar yang belum rata itu. Udah, gitu konservasi. Kebayang? Kebayang Kak. Kebayang nggak? Oke. Nah, kalau pergerakan F-nya bisa lah ya. Kalau pergerakan X-nya gini-gini ya, udah pada ngerti kan? Udah Kak. Kak maaf, yang F itu apa ya Kak? F100. F itu feed rate. Mau Kak, itu F-nya feed rate-nya nanti dikasih tahu kan Kak di itunya? Kasih Kak. Ada lagi nggak? Kalau nggak, aku yang nanya. Aku nanya ya. Siapa ya kita pilih? Pertanyaan aku ini sambil kalian mikir. Pertanyaan aku, kalau misalnya aku mau gerakan makanannya ke atas dulu baru ke pinggir, boleh nggak? Boleh. Boleh Kak. Kenapa? Karena kan gerakannya lurus. Terus kenapa kalau gerakannya lurus? Tergantung arah spindle-nya nggak Kak? Hampir mendekati lah, itu 30% bener. Ayo yang lain bantuin. Tanya di grup, guys, apaan Kak jawabannya? Putus-putus Kak, jadi nggak dengar pertanyaannya. Oh, pertanyaannya boleh nggak kalau gerakannya ke atas dulu, ke arah sumbu Y dulu, baru sumbu X? Kenapa gak boleh? Oh, itu sebenarnya ada benernya juga. Ya udah aku kasih tahu ya. Sebenarnya jawabannya adalah boleh, karena dengan syarat benar yang kata tadi, posisi spindle dan posisi materialnya. Kan kalau kayak gini materialnya lebih panjang ke kanan ya. Terus kayak kalau misalnya makannya ke atas dulu, nanti dia makannya banyak, kayak diulang zigzagnya tuh banyak. Jadi itu tuh nggak efektif kalau di proses pemesinan tuh. Terus yang kata jawaban kedua juga benar, karena nanti bawahnya nggak kemakan. Penempatan dari kalau titik mulainya di sini, nanti yang bawahnya nggak kemakan tuh bisa aja gitu. Cuman kalau digabungin tuh konsepnya kayak nanti malah nggak optimal gitu. Kalau misalnya ini part di rotate 90 derajat, itu terus datumnya tetap di sini, ya itu boleh-boleh aja gitu.
Jadi pilih jalur yang sedikit diulangnya gitu. Kayak biar lebih kebayang kita lanjut ke subprogram profiling, oke? Selanjutnya akan dilanjutkan ke subprogram selanjutnya, yaitu subprogram profiling. Ini merupakan gambar teknik yang diperlukan untuk subprogram profiling dan beberapa spesifikasi yang dibutuhkan, yaitu 0 point G54, depth of cut 2 mm, feed rate 120 mm per menit, airplane 10 mm, spindle speed 1200 rpm, tools number yang digunakan nomor 2, tools diameter 6 mm, tools length 100 mm, dan feed direction dari starting point ke titik A, B, C, D, E, F, G, dan kembali lagi ke starting point. Subprogram profiling diawali dengan title of program, yaitu O7002. Kemudian memasuki G 1 Z-2 F120. G91 yaitu gerakan inkremental, G01 yaitu gerakan melakukan translasi, dan Z-2 yaitu tools bergerak ke sumbu Z-2 dan feed rate 120. Kemudian tools akan bergerak ke arah sumbu X yaitu sejauh 70 meter. Jadi kita dapat tuliskan X 70 titik. Setelah itu, tools akan bergerak dari titik A ke titik B membentuk lingkaran atau lengkungan yang searah jarum jam. Jadi kita dapat tuliskan G02 dengan sejauh X-nya 30, jadi G02 X 30 titik. Kemudian kita dapat masukkan Y negatif 30 titik karena tools bergerak sejauh Y negatif 30. Dengan R 30 titik karena jari-jari dari lengkungan tersebut adalah 30. Setelah itu, kita akan bergerak dari titik B ke titik C yang bergerak translasi atau lurus. Kita dapat masukkan G01 sejauh Y negatif 30. Jadi Y negatif 30 titik. Kemudian dari titik C ke titik D akan bergerak sejauh 20 mm. Jadi X negatif 20 mm. Negatif karena bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian kita akan bergerak dari titik D ke titik E, yaitu akan membentuk lingkaran berlawanan arah jarum jam. Kita dapat tuliskan G03 dan X negatif 30 karena dari kanan ke kiri, dan R15 karena jari-jari lingkaran tersebut 15. Dan jangan lupa titik. Kemudian akan bergerak dari titik E ke titik F, dan gerakannya yaitu translasi atau lurus. Kita dapat tuliskan G01 dan sejauh 30 negatif karena dari kanan ke kiri. Jadi G01 X negatif 30 titik. Kemudian kita akan bergerak dari titik F ke titik G dan posisinya miring. Perlu 2 sumbu koordinat untuk membuat tools miring, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X kita dapat masukkan negatif 20 titik karena dia bergerak dari kanan ke kiri, dan sumbu Y kita dapat tuliskan Y 30 titik bergerak dari bawah ke atas. Setelah itu, kita akan melakukan perpindahan dari titik G ke starting point sejauh 30, jadi kita tuliskan Y 30 titik. Terakhir, kita akan mengakhiri dengan looping program yaitu M99. Oke, buat subprogram profiling, buat yang ada pertanyaan bisa ditulis dulu. Aku tunggu sampai 15.43. Sambil kalian mencerna gambarnya, kodenya, gitu-gitunya.
Oke, buat yang mau tanya ditahan dulu, atau mungkin nanti nyambung bisa aja ya. Karena aku bakal jawabin dulu. Izin bertanya Kak, kenapa di paling akhir ditambahkan M99? Terus ada juga yang nanya, izin bertanya Kak, M99 itu apanya ya Kak? Makasih. Mana nih yang M99 semua nih nanya. Izin bertanya Kak, M99 selalu untuk ending program. Nah, jadi M99 itu merupakan kode yang digunakan buat biar program itu bisa dipanggil. Dalam artian, sebenarnya ini kan subprogram. Subprogram itu intinya adalah tentang pergerakan tools. Kayak ini kan tentang pergerakannya doang kan, makan gimananya. Itu yang ada koordinatnya. Pokoknya intinya tentang fungsi tertentu gitu. Nah, biasanya subprogram itu nanti dimasukin ke main program. Nah, nanti kalau dimasukin ke main program, subprogram itu bisa dijalankan ketika ada M99 di belakangnya. Dengan kata lain, M99 itu biar bisa dipanggil, dan semisal subprogram ini tuh kan turunnya tadi -2, misalnya tebalnya part itu minus 10, otomatis kan harus diulang-ulang kan, harus ada pengulangan. Nah, kalau bahasa permesinannya ntar butuh looping. Nah, M99 ini juga dipakai buat looping. Nanti di main program kalian bakal ketemu pasangannya M99. Jadi di akhir aku tanya ya pasangan M99 apa di main program. Oke. Tentang M99 udah clear? Nah, selanjutnya. Izin bertanya, Kak, berarti yang untuk gerakan melengkung itu emang ketetapannya K, kodenya G02 dan G03. Ya, itu udah standar di permesinannya. Jadi jangan ketuker juga, nanti kan arahnya beda, ntar lingkarannya harusnya misalnya di kanan, ya harusnya di kanannya, ini malah di kirinya. Kan bahaya gitu nanti. Kalau real life-nya kayak gitu kan product defect ya. Terus, kalau geraknya mulus berarti programnya tanpa G-code ya. Kalau gerakannya mulus berarti programnya tanpa G-code. Kalau gerakan tanpa G-code mau melakukan dengan mesin itu berarti mesinnya mesin konvensional, bukan mesin yang pakai program gitu. Kalau misalnya gerakannya cuma sekali, cuma mau makan dikit banget terus atas doang gitu, itu bisa pakai phasing tadi. Semisal mesinnya adalah mesin CNC, kalau misalnya enggak adanya mesin konvensional ya pakai yang manual gitu. Nah, mesin ini kebayang nggak? Ini pada diem tuh paham atau bentar Kak, mencerna gitu Kak? Sejauh ini sih paham sih Kak, cuman nggak tahu nih, nanti bingung atau enggak. Yang mana ini diem-diem tuh? Kalau nggak ada dilanjut nih. Yang ini aku anggap kalian semua udah paham ya. Oke. Kita lanjutin ke program selanjutnya.
Selanjutnya yaitu subprogram circle mill. Berikut merupakan gambar teknik dari subprogram circle mill. Yang akan kita buat yaitu lingkaran besar. Pertama-tama kita dapat tuliskan title program dari subprogram circle mill yaitu O70003. Setelah itu dari sumbu X dan sumbu Y kita dapat tuliskan G01, G90, kemudian X20 titik, Y-20 titik, dan F120. X20 titik bergerak dari kiri ke kanan sejauh 20 dan Y-20 dari atas ke bawah sejauh 20. Setelah itu kita dapat tuliskan G01, G91, dan Z-2, yaitu G01 gerak translasi, G91 yaitu gerak inkremental, dan Z-2 berarti tools berada di Z-2. Dan jangan lupa titik. Kemudian kita akan buat melingkar. Kita dapat tuliskan G02 karena dia bergerak searah jarum jam. G02 yaitu searah jarum jam dan I merupakan jari-jari dari lingkaran yang akan dibuat, yaitu 10 mm. Karena dari gambar teknik kita dapat lihat diameter yang terbentuk yaitu 20 mm. Setelah itu memasuki G00, Z0 titik, dan F120. Ini merupakan kembali ke titik awal di mana Z sama dengan 0. Kemudian terakhir kita dapat masukkan subprogram looping yaitu M99. Selanjutnya kita akan memasukkan main program. Masuki G00, Z0 titik, dan F120. Ini merupakan kembali ke titik awal di mana Z sama dengan 0. Kemudian terakhir kita dapat masukkan subprogram looping yaitu M99. Oke, buat selanjutnya, buat yang punya pertanyaan tentang subprogram Circle Mill, bisa tulis pertanyaannya di chat. Aku kasih waktu sampai 15.55, sambil kalian mencerna juga.
Oke, sekarang aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Udah lagi. Gak apa-apa, bagus. Tanyain sekarang daripada pas praktikum bingung. Nih, pertama, izin bertanya lagi, Kak. Berarti tebal bendanya itu 2 mm. Karena pas ada gerakan Z-2, dia dapat membentuk lubang. Sama cara mengetahui subprogram yang kita kerjakan gimana ya, Kak? Apa nanti bisa diketahui? Nanti biasanya diketahui. Pertama, tebalnya 2 mm. Tebalnya benda tentu bukan 2 mm. Karena bisa dilihat data tebalnya itu dari drawing. Yang keduanya, karena pas gerak dia turunnya -2, itu dapat langsung ngebulet gini, langsung kayak ngelak gitu. Enggak kayak gitu. Dia turunnya 0,2 itu dari depth of cut. Karena tools tuh, bayangin aja tools tajam sih, tapi kan dia kecil. Misalnya kayak diameternya bisa lebih kecil dari benda. Kalau bendanya segini, atau lebih gede, kalau maksain langsung turun semua tuh, rusak aja toolsnya gitu. Makanya turunnya sesuai dengan depth of cut-nya. Nah, terus cara mengetahui subprogram yang kita kerjakan gimana ya, Kak? Mengetahui penggunaan subprogram, atau kalau untuk mengetahui penggunaan subprogram, dilihat lagi fungsinya. Kayak tadi, facing itu buat meratakan permukaan. Berarti program yang dipakai otomatis kode-kodenya kurang lebihnya kayak yang facing tadi. Terus untuk profiling itu buat makan bagian luar atau ngebentuk bagian luar dari material. Nah, terus kalau circle mill, dia bentuk buat makan, tapi dia pakai misalnya lingkarannya tuh ukurannya gede gitu, nggak seukuran tools pada umumnya. Tapi circle mill ini harus di tengah material. Itu cara tahu program yang kita kerjakan, dia dilihat dari drawingnya gitu. Nah, terus apa aja nanti biasanya diketahui? Nanti biasanya yang diketahui itu feed rate gitu-gitu, spindle speed. Biasanya sih diketahui, atau enggak nanti disesuaikan sama permesinannya gitu. Sama di lapangan maksudnya. Terus, izin bertanya, Kak, itu Z-nya kenapa? Ini pertanyaan kapan? Yang tadi kan. Z-nya kenapa -2 tadi, Kak? Udah aku jawab ya, -2 dari depth of cut. Jadi pokoknya turun Z itu pasti sesuai sama depth of cut. Izin bertanya, Kak, untuk G00 Z0 titik itu maksudnya apa ya, Kak? Nih, dia udah turun, udah ngelingkar di sini, nyampe bawah. Untuk gerakan aman aja sih, gerakan biar aman, dia ke atas dulu segini. Dan kenapa G00? Sebenarnya G01 boleh, lebih aman lagi. Cuman G01 akan lama gitu gerakannya ke atasnya. Nah, itu. Jadi gerakan pengamanan biar nanti guys, tapi belum dikeatasin dari sumbu Z yang masih tetap, otomatis nanti lingkarannya bakal nabrak sama toolsnya gitu. Makanya ada gerakan G00 Z0 ini. Terus izin nanya, Kak, maaf tadi agak miss, G90 G91 untuk gerakan apa ya, Kakak? Terima kasih. G90 G91 itu buat tentuin sistem datumnya. G90 kalau datumnya absolut, G91 kalau datumnya incremental. Jadi koordinat A, B, C, D di sini tuh, kan ini misalnya ada sudut sininya, sudut titik-titiknya itu ditentuinnya dibaca sama mesin tuh secara absolut atau secara incremental. Itu. Izin bertanya, Kak, kenapa untuk circle mill kode untuk jari-jarinya tidak huruf R? Nah, kalau circle mill ini itu kode I itu kode khusus untuk circle mill. Jadi dia ngebaca, toolsnya bakal ngebaca dari
dari letak dia turun itu, dan dia bakal makannya tuh ngulang ke bawah, satu lingkaran penuh, full ke bawah gitu. Jadi, dan ini ada pengaruh sama halus atau enggaknya gitu, makanya pakai I. Karena kalau circle meal juga yang dibaca itu jari-jarinya. Dalam artian dia mesinnya tuh udah pintar, udah bisa mikir kalau dikasih tahu I-nya 10 dia otomatis bikinnya lingkaran yang diameternya 20 dengan presisi tentunya. Itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain buat circle meal? Aku kasih 1 menit lagi mungkin. Sekitar 1 menit buat mikir lagi. Siapa tahu ada lagi yang mau ditanyain. Kirain mau nanya, maaf penjelasan Kak, silakan. Kalau kalian mau izin ke WC atau ada perlu itu boleh izin di chat juga. Tuh, kirain mau nanya. Ya udah kalau gitu dianggap udah ngerti ya. Kita lanjut lagi. Oh ada ternyata, izin bertanya Kak. Jadi saya program circle meal ini motongnya enggak sampai bawah ya Kak, atau emang dari depth of cut-nya cuma 2 mm, jadi motongnya cuma 2 mm. Motongnya dari drawing kan kita pengen dia bolong ya. Nah, tapi untuk sebenarnya ini dia kan subprogram. Nah, nanti dia tinggal dipanggil buat di looping aja. Jadi di loopingnya itu, di subprogram itu kita nentuin path-nya, gerakan si tools-nya, to path-nya, terus udah jadi, terus disesuaikan sama depth of cut. Nah, nanti loopingnya itu di main program gitu. Jadi nanti kemakan keseluruhan tebal dari part ini sampai bolongnya itu di main program. Ada kodenya di main program. Tapi ini motongnya sampai bawah gitu. Sesuai sama drawing aja. Nangkep gak? Ngerti Kak. Oke. Dilanjut ya. Kak, itu satu lagi Kak, mau nanya saya Kak. Izin nggak? Oke, nanti kamu bilang. Izin bertanya Kak, untuk yang X20, Y20 sesuai diameter yang mau dipotong. Bentar, ini kamu ngomonginnya soal yang ini ya, yang ditandain biru ini kan? Iya Kak. Itu dilihat titiknya dari starting point. Jadi pertama kan tools tuh dari atas ya, dia di set datumnya itu di pojok sini. Nah, di sini tuh kita gerak, kita nentuin dulu tadi kan tipe gerakannya G90, terus gerakannya translasi, dan dia gerak ke titik tersebut sebelum mulai makan gitu. Dia harus dipindahin dulu. Nah, pas di situ baru dia bakal turun. Ini dari titik si H ini nih. Itu nggak sesuai diameter yang mau dipotong, tapi patokan si titik awal yang buat lingkarannya ini dari starting point.
Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, dilanjut ya. Selanjutnya, kita akan memasukkan main program. Pertama-tama, kita masukkan title of program dari main program tersebut, yaitu O70004. Kemudian homing tool, tool selection, rapid move to start point, kemudian spindle on, kemudian program, kemudian pemanggilan subprogram. Di sini kita gunakan M98 untuk memanggil subprogram. P dilanjutkan dengan title of program. Kita tuliskan P70001. Artinya subprogram yang dipanggil yaitu subprogram dari FaceMail. Title of program dari subprogram FaceMail dihilangkan O-nya dan diganti menjadi P. Kemudian L2 artinya dia akan melakukan looping sebanyak 2 kali. Ini didapatkan dari lebar dibagi 2 dikali step over dikali tooth diameter, yaitu 70 dibagi 2 dikali 50% dikali 40. Sehingga dapat dibulatkan hasilnya menjadi 2. Setelah itu, G28 Z0 titik. Kembali ke homing tool. Kemudian tool selection, kita ganti tools yang digunakan menjadi tools nomor 2. Setelah tool selection, kita gunakan rapid move to start point pada datum G55. Kemudian G41D2. G41 digunakan karena tools akan memakan material dari arah kiri. Dan D2 digunakan yaitu compensation tool untuk diameter tools nomor 2. Di sini untuk G42 kita dapat melihat bahwa pemakanan tools berada di sebelah kanan material, sedangkan untuk G41 berada di sebelah kiri material. Nah, kita dapat lihat bahwa tools akan memakan di sebelah kiri material seperti arah panah hijau yang ada pada gambar teknik. Selanjutnya yaitu spindle on, kemudian tool compensation, dan H di sini kita dapat lihat bahwa H02 karena tools yang digunakan sebelumnya adalah tools nomor 2. Kemudian kita akan masuk ke programnya. F di sini kita gunakan 120. Di sini kita akan panggil subprogram profiling dengan menggunakan M98 P kemudian title of program dengan meninggalkan huruf O, jadi P70002. Kemudian L5. L5 artinya dia akan melakukan looping sebanyak 5 kali. 5 ini didapatkan dari dibagi 2 sama dengan 5. Setelah itu kita kembali ke homing tool G28, G40, dan Z0 titik. G40 digunakan untuk mematikan tools kompensasi. Kemudian kita akan mengganti tools yaitu T2M06. Tools nomor yang digunakan sama seperti profiling. Kemudian rapid move to start point dengan datum G55 dan G41 D2 yaitu tools akan memakan material di sebelah kiri. Dan D2 artinya compensation tools untuk diameter tools nomor 2. Kita dapat lihat bahwa tools akan memakan material di sebelah kiri sehingga jari-jari lingkaran yang didapatkan sesuai. Setelah itu spindle on dengan kecepatan 1200. Kemudian G43 H02 Z10 yaitu tool compensation dengan H02 karena tools yang digunakan nomor 2. Kemudian G90 G01 Z0 titik F120. Kemudian kita akan melakukan pemanggilan subprogram circle mill, yaitu dengan masukkan M98 P, kemudian dilanjutkan dengan title of program dari subprogram circle mill dengan tidak memasukkan O. Jadi P70003. Kemudian looping yang dilakukan 5 kali sama seperti subprogram profiling, looping 5 didapatkan dari tebal material dibagi depth of cut. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian masuk ke homing tool dan gunakan G40 untuk mematikan tool kompensasi.
Setelah itu masuk ke homing tool terhadap X dan Y. Dan kemudian M05 untuk mematikan spindle dan M30 untuk end program. Oke, buat yang ada pertanyaan, aku kasih waktu 3 menit. Sebenarnya buat nulisnya sampai 16:15. Tapi nanti dari jam 16:13 aku bakal bahas, oke? Kalau ada pertanyaan boleh. Oke, langsung dibahas ya. Kalau misalnya ada pertanyaan masih bisa kok nanya. Izin bertanya Kak, jadi main program itu berisi semua subprogram yang sudah ditetapkan. Betul. Dengan kata lain, main program itu program yang dibuat untuk memakan satu part jadinya langsung. Kan tadi part jadinya kayak tadi ya. Nah, itu disebut main program. Kalau masih kecil-kecil kayak tadi, kayak baru lingkaran doang, gitu-gitunya, itu subprogram. Gitu. Terus, D2 itu kan kompensasi ya Kak, itu kompensasinya emang udah ditetapkan 2 mm, apa kita yang nentuin sendiri? Sebenarnya itu bukan, kalian jangan ketuker D-nya sama depth of cut ya. Nah ini tuh, kan game 4142 itu pasangannya D ini nunjukin, ini kan 1 atau 2, ya kan? Dan di sini tuh 2-nya itu tools nomor berapa, tool yang digunakannya nomor berapa. Jadi pasangannya, kalau nggak ada G41, G42, itu pasangannya jadi D, makanya D2. Itu disesuaikan nama toolsnya. Terus, izin bertanya Kak, kenapa kita harus selalu menggunakan Humming Tools pada setiap akhir subprogram? Supaya mengamankan toolsnya dan materialnya sih. Kalau materialnya udah jadi nih, udah kebentuk, nggak kita Humming Tool, terus kita ngegerakin aja mesinnya pakai handjob, terus langsung kena itu, rusak kan toolsnya, biar nggak rusak toolsnya, jadi tools nabrak bisa patah, bisa out, bisa gimana. Nah, materialnya juga rusak, produk yang kita buat juga rusak. Tuh, alasan kenapa. Izin bertanya Kak, tadi T1M06 itu apa ya Kak? Kalau T1 itu
buat manggil toolsnya yang mana sih, tool number berapa, T1, berarti yang dipakai itu tools nomor 1. Buat nunjukin toolsnya, terus M06 itu buat ganti tools. Jadi, nah terus itu bertanya lagi Kak, cara mengetahui T1, T2-nya apa? Nyambung yang tadi ya, disesuaikan sama di mesinnya. Kalau misalnya tool face mill di tool nomor 1, ya kita pakai tools face mill, yaitu T1 gitu. Jangan face mill tapi kita makanya bor gitu. Kan nggak kayak gitu, kan nanti nggak jalan gitu, makanya nggak bener terus rusak juga. Nah terus izin bertanya Kak, kalau misalnya kita lupa menggunakan Humming Tools pada akhir program, apa yang terjadi? Kalau kita lupa menggunakan Humming Tools, kasusnya akan membuat toolsnya itu tetap diam di posisi terakhir dia di proses permesinan itu yang lagi di programnya. Saya dia diamnya di dekat material ya otomatis kalau kita mau gerakin itu bisa aja tiba-tiba kita salah sumbunya terus nanti dia nabrak gitu. Dan itu nggak aman juga sih. Kita kalau misalnya toolsnya ada di dekat material kan dia ada mata pahat potongnya kan, ditajam, terus nanti kalau kita mau ngambil materialnya yang udah jadi, ntar kita malah kena toolsnya. Tuh makanya penting buat Humming tool. Izin bertanya Kak, M05 itu apa ya? M05 itu buat matiin spindle. Izin bertanya Kak, itu cara ngitung yang looping pertama kenapa beda dari looping kedua sama looping ketiga? Makasih Kak. Nah, kalau yang looping kedua sama ketiga itu kan program profiling sama circle mill, itu kan makan dari partnya sampai bawah kan. Nah, kalau looping untuk phasing, kan tadi kita nentuinnya rutenya gini kan, 1, 2, 3. Nah, loopingnya itu ngulangin 1, 2, 3-nya berapa kali. Kan tak, udah kan tadi udah berhenti. Nah, dari titik ini baru di looping, tak. Nah, karena diameter toolsnya buat facing itu gede, jadi dia di loopingnya 2 kali. Jadi pertama dia makan di bawah sini, yang kedua yang di atasnya. Jadi permukaannya rata. Itu alasannya kenapa beda. Kak izin bertanya, Z12 itu maksudnya apa ya Kak? 12-nya tahu dari mana? Z12 itu G43H01 Z12 itu kompensasi tool offsetnya. Jadi terus itu akan berada 12 mm dari atas material. Kan kita ngeset nih titik awalnya di sini. Nah itu permukaan material yang udah kita makan itu Z-nya Z0. Nah ini nggak boleh dalam proses permesinan itu dari atas langsung cepat ke bawah, nggak boleh. Makanya dari atas cepat sampai agak dekat, pas agak dekat baru dipelanin pakai G43H01 dan Z12 ini buat ngatur ketinggiannya dari si toolsnya. Kenapa? Biar toolsnya nggak nabrak. Karena kalau nggak pakai ini nanti bisa aja pas lagi proses permesinannya ternyata udah ganti tools, tapi toolsnya belum kita ubah, nggak pakai G43H01Z12, nanti itu malah ngebuat toolsnya nabrak material. Kalau 12-nya bisa diatur sama soal. Kalau yang ini kayaknya ada di soal. Tuh. Oke, izin bertanya lagi Kak, berarti setiap looping pertama kalau beda sama looping berikutnya apa tergantung gambarnya Kak nanti? Jawabannya tergantung gambarnya. Untuk kasus yang ini, looping pertama beda sendiri, looping kedua, looping ketiga sama. Kalau misalnya nih lubang yang di tengah tadi itu cuma dari tebal material, ya otomatis loopingnya juga nggak akan 5 gitu. Mungkin 3 atau 2.
tergantung sama drawingnya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Soalnya bahasan terakhir kita ini tentang main program. Untuk teman-teman yang lagi mencerna atau punya pertanyaan, aku tunggu sekitar 2 menit lagi. Kalau untuk bertanya di luar study group sebenarnya ya namanya praktikan boleh nanya gitu ke asistennya kalau misalnya ada yang mau ditanyain. Cuman kan sekarang lagi ada kesempatannya gitu. Jadi kalian kalau bisa manfaatin kesempatannya supaya menunjang kalian praktikum juga biar nggak pada jelek nilainya, terus ngerti juga. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Atau udah paham? Oke. Kenapa G28 yang satu Z doang, yang satu X 0 ya 0? Z itu kan terkait sama ketinggian. Jadi hubungannya sama tinggi permukaan sama tinggi tools gini. Nah, kalau di akhir program, biasanya hal yang diutamain itu kalau semua operasi udah beres adalah safety tadi. Harus langsung buru-buru dikeatasin. Jadi dia geraknya tuh ngamaninnya bukan ke kanan atau ke kiri, tapi yang penting ke atas dulu. Karena mau partnya bentuk apapun, yang penting dijauhin dulu ke atas gitu toolsnya. Gitu, makanya ada Z dulu baru di homing tool. Karena kalau digabungin nih G28, X0 sama Z misalnya, dia geraknya tuh naik sambil nyerong gitu. Jadi dia bisa makan gini, tak gitu. Kalau Z doang kan di satu sumbu doang, jadi ke atas doang. Kalau 40-nya, G40 kan buat nge-cancel si tools kompensasi yang G43 sama G41 gitu.
Ada lagi mungkin yang mau ditanyain terkait main program, subprogram dari NC Code Milling? Lima, 4, 3, 2, 1. Kalau nggak ada aku yang nanya nih. Panik guys, nanya guys. Enggak, ini udah pada capek kan? Kalau misalnya ada yang mau tanyain, sok tanyain. Terus aku kasih kesempatan sok kalau mau nanya gitu. Oke, karena nggak ada, semoga materi yang hari ini kalian bisa paham, terus jangan lupa dicoba sendiri guideline-nya, di otak-atik sendiri, dibaca modulnya, terus ditonton videonya, biar pas praktikum, ya kalian bisa lah cepat ngerjainnya. Terus benar juga. Terus, diingetin lagi buat yang masih belum sesuai aturan ya, aturan di Prosman nggak boleh ada yang terlambat. Kalau misalnya ada yang terlambat di pertemuan selanjutnya, nggak bakal di-accept buat masuk Jimit dan bakal di-deny. Terus kalau misalnya yang rambutnya masih panjang, yang masih diikat, yang masih pakai bando, bisa dirapiin. Setidaknya nggak kena di sini, nggak kelihatan di dekat kuping sama nggak terlalu panjang atasnya. Kalau alasan karena nggak boleh keluar, bisa pakai rapiin dikit pakai gunting mah bisa tuh. Terus ya dipersiapin aja buat modul 2.1-nya, dipelajari. Sebenarnya izin bertanya, oh ya nih. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah masuk dari 15 menit sebelum, terus kalian bilang ada kendala, itu sebenarnya acceptable ya sama kita kalau misalnya kalian udah masuk gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa nanya ke link yang udah disediain, dan jangan lupa buat modul 2.1 itu softwarenya Swansoft. Jadi kalian bisa install dari sekarang, dan juga kalian bisa, kalau ada yang bermasalah, bisa isi juga link yang dikirim itu. Karena tadi karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga bermanfaat ya. Makasih semuanya udah datang. Ditutup study group modul NC Code Milling 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak.